kita, saya dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan telinga, hidung, dan juga tenggorokan. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Saya Bu Ratih, dokter. Baik Ibu, jadi dalam pemeriksaan ini sedikit tidak nyaman. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, dok. Baik Ibu, karena Ibu bersedia, maka saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan juga menggunakan alat pelindungan diri. Saya akan menggunakan handscoon. Baik, jika sudah saya akan langsung ke pasien. Baik Ibu, selamat pagi. Jadi saya akan melanjutkan pemeriksaan pada bagian telinga. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga luar dan juga bagian mastoid terlebih dahulu. Jadi yang pertama, di sini pada posisi kaki itu adalah posisi kaki antara pemeriksa dan juga pasien itu bersisi. Kemudian selanjutnya saya akan menggunakan lampu kepala terlebih dahulu, yang mana jarak untuk cahayanya sendiri itu adalah kurang lebih 30 cm dari telapak tangan dan juga mata. Kemudian dengan diameter cahaya itu adalah kurang lebih 1 cm. Jadi yang pertama-tama di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Jadi inspeksi secara umum. Jadi saya di sini akan melakukan inspeksi pada bagian daun telinga, pada bagian aurikulum Ibu terlebih dahulu. Di sini saya menilai apakah ada tanda-tanda deformitas, kelainan anatomi, kemudian apakah ada benjolan ataupun trauma ataupun hal-hal lainnya. Kemudian saya akan menilai pada bagian tragus apakah ada benjolan, apakah ada udim dan lainnya. Kemudian saya akan menilai pada bagian tulang mastoid di sini apakah ada benjolan atau tanda-tanda lainnya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada bagian aurikulum Ibu. Di sini saya akan menilai apakah di sini ada nyeri tekan Ibu? Tidak. Kemudian saya akan menilai apakah ada benjolan ataupun apakah ada suara krepitasi. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada bagian tragus Ibu. Di sini saya akan mengetuk bagian tragus. Apakah nyeri, Bu? Tidak. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada bagian tulang mastoid Ibu. Di sini saya akan mengetuk apabila ada nyeri, Ibu bisa katakan nyeri ya, Ibu? Apakah nyeri, Bu? Tidak. Baik, sini kita akan mengamati kanalis akusticus externus pasien apakah ada cairan atau tidak. Kemudian di sini kita selanjutnya menggunakan 3 tangan, yang mana tangan 1 dan 3 memegang aurikulum dan tangan satunya mendorong bagian tragus. Kemudian kita mengamati apakah membran timpani terlihat atau tidak. Selanjutnya di sini kita memerlukan bantuan otoskop, di mana dalam memegang otoskop ini seperti megang pensil. Kemudian apabila kita melakukan pemeriksaan pada telinga kiri pasien, maka otoskop dipegang oleh tangan kiri, begitupun sebaliknya. Kemudian pertama-tama di sini kita akan tangan kanan kita akan memegang aurikulum pasien, kemudian satu tangannya akan mendorong tragus seperti ini. Kemudian kita masukkan otoskop ke dalam telinga. Jadi tujuan otoskop ini adalah untuk menginspeksi pada bagian telinga tengah pasien. Jadi setelah kita masukkan otoskop, di sini kita susuri dan kita juga amati pada bagian KAI pasien apakah ada cairan, apakah ada serum yang keluar. Selanjutnya, setelah itu kita akan menilai pada bagian membran timpani pasien. Jadi untuk membran timpani ini kita nilai dari warna, ukuran, dan juga konturnya. Di mana warna membran timpani itu adalah berwarna putih mutiara, sedangkan untuk bentuknya itu adalah berbentuk opal condong ke arah anterior. Kemudian kita nilai apakah ada perforasi pada membran timpani atau tidak. Jika ada, kita jelaskan lokasinya di mana dan jenis perforasinya seperti apa. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan obstruksi hidung Ibu. Jadi di sini menilai apakah hidung Ibu ada obstruksi atau tidak. Saya akan lanjut ke pemeriksaannya Ibu. Pertama, di sini saya akan melakukan inspeksi secara umum pada bagian tulang hidung Ibu. Jadi sini saya akan menilai inspeksi pada tulang Ibu. Di sini apakah ada tanda-tanda deformitas, ada kelainan anatomi, kemudian apakah ada tanda trauma, apakah ada tanda-tanda hal-hal patologis lainnya. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Jadi palpasi sini menggunakan kedua telunjuk akan melakukan palpasi dari bagian pangkal hidung hingga ke bagian apex hidung. Jadi apabila ada nyeri, Ibu bisa katakan nyeri ya, Bu? Apakah nyeri, Bu? Tidak. Kemudian saya akan melakukan palpasi pada bagian sinus paranasalis dari pasien. Yang pertama saya akan melakukan palpasi pada bagian sinus maxillaris.
Apakah nyeri, Bu? Tidak. Kemudian pada bagian sinus ethmoidalis, apakah nyeri, Bu? Tidak. Kemudian pada bagian sinus sphenoid, apakah nyeri, Bu? Tidak. Kemudian yang terakhir pada bagian sinus frontalis, apakah nyeri, Bu? Tidak. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada obstruksi hidung Ibu. Jadi dalam pemeriksaan obstruksi hidung ini saya menggunakan tang spatel yang terbuat dari logam. Jadi sini saya meminta Ibu untuk bernapas biasa ya, Bu. Saya akan meletakkan tang spatel ini di kedua lubang hidung Ibu. Bisa bernapas, Ibu? Baik, jadi dalam pemeriksaan menggunakan tang spatel ini apabila ada obstruksi hidung, maka akan terbentuk uap yang jauh lebih pendek dari sisi hidung yang normal atau bahkan tidak terbentuk uap. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang mana Ibu bisa menutup salah satu hidung Ibu menggunakan tangan kanan. Bisa dimulai dari hidung kanan Ibu ya, Ibu. Kenapa seperti biasa, Bu? Dicoba ke bagian hidung lainnya. Baik, sudah selesai. Apakah seperti ada sumbatan atau tidak, Ibu? Tidak, sama. Baik, kalau tidak ada, kemungkinan tidak ada obstruksi pada bagian hidung Ibu. Kita lanjutkan ke pemeriksaan pada obstruksi hidung. Di sini kita menggunakan bantuan spekulum, di mana saat memegang spekulum ini menggunakan tangan kiri, kemudian tangan kanan kita ini memegang bagian hidung Ibu, di mana dalam memegang spekulum ini posisi horizontal dan bagian medial spekulum masuk ke dalam lubang hidung, di mana ketika kita masukkan spekulum itu posisi tertutup, kemudian setelah sudah sampai lubang hidung kita buka pelan-pelan, begitupun saat kita mengeluarkan dalam posisi tertutup dan harus pelan-pelan. Jadi saya akan mulai, Ibu. Jadi pertama-tama di sini saya akan mengamati bagian kapum nasi Ibu. Di sini saya akan menilai apakah ada serumen ataupun ada cairan, kemudian apakah ada benjolan atau tanda-tanda inflamasi ataupun tanda lainnya. Setelah itu, saya akan lanjut ke pemeriksaan pada bagian septum deviasinya. Di sini saya akan menilai pada septum nasi apakah ada tanda deviasi atau tidak, kemudian apakah ada tanda benjolan, apakah ada radang atau tanda-tanda lainnya. Kemudian saya akan lanjut ke pemeriksaan konka inferior. Di sini akan menilai apakah ada kongesti ataupun dekongesti. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian konka medialis Ibu. Jadi sini saya akan menilai dari bentuk dan juga warnanya. Baik, setelah selesai saya akan mengeluarkan pelan-pelan spekulum dengan posisi 90% tertutup. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan orofaring menggunakan tang spatel. Jadi yang pertama sini saya akan melakukan inspeksi umum terlebih dahulu pada bagian rongga mulut Ibu. Ibu bisa mengucapkan A ya, Bu? A. Lebih keras lagi, Bu? Jadi sini saya akan melakukan inspeksi pada bagian rongga mulut pasien. Di sini saya akan melihat apakah dari warnanya bagaimana, kemudian apakah ada tanda-tanda kelainan, deformitas, tanda trauma atau hal-hal lainnya. Kemudian sini saya juga akan memperhatikan dan mengamati dari oral hygiene pasien. Jadi dari gigi-gigi dan juga mukosa-mukosa yang ada di sekitar mulut pasien. Selanjutnya Ibu bisa buka mulut kembali A dan Ibu bisa menaikkan lidah Ibu. Baik, di sini saya akan mengamati rongga dasar mulut pasien seperti apa dan saya akan menilai pada bagian sisi kanan dan kiri apakah di sini ada tanda-tanda apakah ada tanda-tanda deformitas, trauma atau lainnya. Kemudian saya akan mengamati juga apakah simetris antara sisi kanan dan juga sisi kiri pasien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan orofaring menggunakan tang spatel yang terbuat dari kayu seperti ini. Jadi yang pertama kita akan menggunakan tangan kiri kita memegang bagian rahang, kemudian tang spatel masuk ke dalam lidah. Ibu bisa bilang A. Kemudian letak daripada tang spatel ini di 2/3 anterior daripada pasien. Yang pertama kita nilai di sini adalah pada bagian pilar anterior pasien. Di sini kita nilai apakah simetris atau tidak, kemudian apakah terlihat pseudomembran atau tidak, kemudian apakah ada tanda-tanda edema atau tidak. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada bagian tonsil. Di sini kita nilai tonsil pasien baik itu bentuk, ukuran dan juga warna. Kita tentukan di sini ukuran berapa, baik itu T1, T2, T3, T4 atau T0. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan opula. Bapak Ibu bisa katakan A. Selanjutnya pemeriksaan opula ini kita nilai apakah posisinya di tengah atau tidak, kemudian apakah ada edema atau tidak. Kemudian yang terakhir kita nilai adalah dinding daripada daerah dinding posterior pasien. Di sini kita nilai apakah ada tanda hipertrofi atau tidak, apakah ada edema atau tidak. Baik, setelah selesai saya akan mengeluarkan tang spatelnya. Ibu bisa tutup kembali dan membersihkannya. Selesai melakukan pemeriksaan tadi, saya akan mencuci tangan kembali dan juga akan menjelaskan hasil pemeriksaan kepada pasien. Ibu, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi dari pemeriksaan telinga, kemudian pemeriksaan hidung dan juga pemeriksaan orofaring Ibu, tidak ada tanda-tanda kelainan, semuanya dalam batas normal. Apabila Ibu ada keluhan, Ibu bisa datang lagi ke sini. Dan apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak, dokter.
Baik Ibu, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sekian video pemeriksaan telinga, hidung, dan juga tenggorokan yang dapat saya lakukan. Saya ucapkan terima kasih.